Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat pada TBK 1 untuk memenuhi tugas besar 2. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua. Pada kali ini, saya akan membahas bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa dunia. Suku bangsa memiliki bahasanya sendiri, dengan segala keunikan dan dinamika. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas maksud seseorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu cara untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita adalah dengan belajar bahasa mereka. Namun, kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia. Acara-acara akademis dan konferensi internasional yang diadakan di Indonesia memberikan motivasi tambahan untuk bagi para akademisi dan peneliti untuk memahami dan mempelajari bahasa Indonesia. Pesona wisata Indonesia yang menakjubkan juga menaikkan peran penting mengandung minat masyarakat dunia untuk memahami dan mengapresiasi bahasa ini sebagai sarana untuk mendalami pengalaman wisata mereka. Yang akan saya bahas adalah perpecahan menjadi beberapa pertanyaan yakni ini. Faktor-faktor yang menyebabkan ketertarikan bangsa-bangsa di dunia terhadap bahasa Indonesia. Ketertarikan bangsa-bangsa dunia terhadap bahasa Indonesia dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor melibatkan kekayaan budaya, peluang ekonomi, dan peran Indonesia dalam berbagai isu global. Pertama-tama, bahasa Indonesia menjadi jendela yang mengarah kepada keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Pemahaman bahasa Indonesia membuka pintu bagi individu dari luar negeri untuk meresapi tradisi adat istiadat dan norma budaya yang memperkaya identitas internasional Indonesia. Selanjutnya, potensi ekonomi Indonesia juga yang terus berkembang menjadi daya tarik bagi pelaku bisnis internasional. Pemahaman bahasa Indonesia memberikan keunggulan dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama di pasar ekonomi yang semakin signifikan ini. Indonesia menjadi keragaman budaya yang kaya dengan lebih dari 300 suku bangsa dan berbagai tradisi lokal. Bahasa Indonesia mencerminkan kesatuan dalam keragaman dan menjadi sarana komunikasi lintas suku bangsa di Indonesia. Hal ini membuatnya menarik bagi mereka yang tertarik pada keanekaragaman budaya Indonesia. Yang kedua, pengaruh bahasa Indonesia terhadap para akademisi dan peneliti secara internasional. Bahasa Indonesia telah menjadi alat komunikasi yang semakin signifikan dalam acara akademis dan konferensi internasional. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi tidak hanya mencerminkan identitas nasional tetapi juga memperluas ruang partisipasi global bagi akademisi dan peneliti Indonesia. Kebijakan dan inisiatif yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup ini telah memberikan dorongan positif mengakui keberaneka-ragaman dan budaya dalam komunitas akademisi internasional. Partisipasi aktif dalam konferensi dan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi memiliki potensi untuk memperkuat cinta dan reputasi akademisi Indonesia di tingkat global. Penerjemahan simultan dan penyediaan materi dalam bahasa Indonesia juga memfasilitasi pemahaman dan partisipasi peserta internasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia terhadap tren secara ketertarikan terhadap bahasa Indonesia mencerminkan gejala yang lebih luas dalam dinamika global. Mengenai keberaneka-ragaman bahasa dan budaya dalam era globalisasi ini,
Di mana komunikasi lintas batas menjadi semakin penting, banyak orang mulai menyadari nilai dalam memahami dan menghargai keberaneka-ragaman bahasa. Faktor-faktor seperti globalisasi, peningkatan kesadaran, budaya, kemajuan teknologi, dan akses mudah ke informasi melalui internet semuanya berkontribusi pada meningkatkan ketertarikan terhadap bangsa bahasa yang mungkin kurang umum diakses sebelumnya. Di tempat kerja global yang semakin heterogen, keberaneka-ragaman bahasa juga dianggap sebagai keuntungan kompetitif. Adanya pengaruh budaya populer seperti film, musik, dan media sosial juga dapat menjadi dorongan kuat dalam memperoleh bahasa tertentu. 4. Bahasa Indonesia dalam diplomasi dan hubungan internasional. Bahasa Indonesia menaikkan peran yang signifikan dalam diplomasi dan hubungan internasional, terutama sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Beberapa peran kunci bahasa Indonesia dalam konteks ini meliputi komunikasi resmi dan diplomatik. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di Indonesia di tingkat internasional dan di tingkat nasional dan internasional. Semua pernyataan resmi, dokumen diplomatik, serta surat-surat diplomatik dalam konteks diplomasi Indonesia disusun dalam bahasa Indonesia. Kedua, konferensi internasional. Bahasa Indonesia sering digunakan dalam konferensi nasional internasional yang diadakan di Indonesia atau melibatkan pihak-pihak Indonesia. Hal ini memfasilitasi komunikasi antar negara, organisasi internasional, dan aktor-aktor internasional yang terlibat dalam forum tersebut. Ketiga, hubungan bilateral dan diplomasi publik. Dalam konteks hubungan bilateral, bahasa Indonesia menjadi alat penting untuk menjaga komunikasi antara Indonesia dan negara mitra. Selain itu, diplomasi publik termasuk pertukaran budaya dan pendidikan. Juga menggunakan bahasa Indonesia juga sarana untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antar negara. Selanjutnya ada pertukaran informasi internasional. Dalam era informasi saat ini, bahasa Indonesia menjadi medium untuk pertukaran informasi internasional, baik melalui media resmi maupun platform online. Berbagai informasi seperti berita, analisis, dan riset dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia untuk mencapai audiens lokal dan internasional. Selanjutnya ada penguatan identitas bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam diplomasi membantu memperkuat identitas nasional dan kedaulatan Indonesia. Bahasa ini menjadi simbol persatuan di antara keragaman etnis dan budaya Indonesia, memperkuat posisi negara dalam komunitas internasional. Kelima, penggunaan teknologi dan media sosial mempengaruhi penyebaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat internasional. Penggunaan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyebaran dan pelajaran bahasa Indonesia di tingkat internasional. Akses mudah ke berbagai platform pembelajaran online, aplikasi, dan sumber daya digital kemungkinan individu di seluruh dunia untuk menggali pengetahuan tentang bahasa Indonesia tanpa terkendala oleh batasan geografis. Konten budaya dan hiburan dalam bahasa Indonesia yang tersedia di platform seperti YouTube dan TikTok meningkatkan daya tarik belajar bahasa sambil memperkenalkan aspek-aspek budaya Indonesia secara kreatif. Kelas virtual, tutor online, dan aplikasi penerjemah semakin mempermudah pembelajaran tanpa harus berdoa di lokasi fisik yang sama. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan hanya menjadi alat komunikasi formal dalam diplomasi tetapi juga menjadi daya tarik bagi individu di seluruh dunia yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang budaya Indonesia. Komunitas pelajar yang aktif di media sosial, konten digital dalam bahasa Indonesia, serta kolaborasi pendidikan antar negara menjadi bukti nyata bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bagian integral dan lingkar belajar global.
Dengan demikian, minat dan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat internasional tidak hanya menciptakan kreativitas yang lebih kuat antar bangsa, tetapi juga memperkaya ke keragaman linguistik dan budaya di skala global. Untuk memperkuat minat dan pembelajaran bahasa Indonesia oleh bangsa-bangsa di dunia, beberapa saran diimplementasikan. Pertama, perlu ditingkatkan aksesibilitas pembelajaran bahasa Indonesia melalui platform online dengan pengembangan konten-konten interaktif dan aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, promosi budaya Indonesia dalam bahasa Indonesia di media sosial perlu diperluas dengan kampanye yang kreatif dan konten menarik. Program pertukaran budaya pendidikan antar negara perlu didorong lebih intens, melibatkan pertukaran siswa, pengajar, dan kolaborasi proyek-proyek bersama. Dukungan penuh pada komunitas pembelajar di media sosial dapat diberikan melalui penyelenggaraan acara-acara daring, webinar, pemberian sumber daya tambahan, potensi, diplomasi, pendidikan, dan program khusus mempromosikan bahasa Indonesia dapat lebih dioptimalkan. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.